ini kita bersama Kang Yogi. Selamat datang Kang Yogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh. Ini udah Yudi ya. Iya. Alhamdulillah Iya. ini ya. Gimana sinyalnya, bagus nggak di sana ya? Bagus, cuman ini Yudi kayak suaranya agak kecil. Apa harus pakai ini? Harus pakai apa? Earphone. Oh, tak, saya coba ya. Ini kita sama Kang Yogi ini udah lama nggak ketemu ini. Mungkin mungkin udah lebih dari 10 tahun mungkin kita nggak ketemu ya, Kang Yogi ya. Iya, Lebih ya. banyak kan ketemunya di dunia maya. Ya, dunia maya, dunia nyata kayaknya aktivitas masing-masing. Padahal pastinya juga nggak terlalu jauh ya, Yud. Iya, Di Depok kan? semestinya ya. Iya, saya di Depok. Ya, Kak Yogi di Bogor. saya Tangerang Oh, saya oh, di daerah Tangerang. di daerah Alam Sutra di Serpong. Oh, bukan di Bogor ya? Saya kira di Ya, Bogor. Bogor dulu ini kelahiran. Orang tua di sana di Bogor. Jadi ya, tapi kadang masih inilah kadang-kadang ke sana. Ada yang diurus juga. Oh iya, rumah orang tua masih di Bogor ya. Rumah tua masih di Bogor. Di Iya, Depoknya di kemarin mana? saya di daerah Sukmajaya. Oh, ke arah Bogor ya? Iya. Sukmajaya itu ya? Eh, Apa masih ke arah ya, sini, ke arah kalau Jakarta? dari pusat kota ya lebih dekat ke arah Cibinong. Arahnya ke arah Oh, Cibinong. Nah, arahnya kalau dari pusat kota Depok. iya iya iya. Mm-mm. Berarti masih sekitar ada Cilodong ya di sana ya, kalau nggak salah ya. Ya, Cilodong dekat. sebelahan tuh. Sebelahan. Oh, Tadinya satu sebelahan. kecamatan tuh. Oh, Sukmajaya sama Cilodong itu satu kecamatan, tapi kemudian dimekarkan jadi kecamatan Sukmajaya sama kecamatan Cilodong. oh, oke oke. Kita ketemuan di Cilodong deh. Kebetulan juga Iya. ada rencana November kalau nggak salah tuh nemenin anak saya kompetisi bola di daerah sana, Cilodong, di Kostrad kalau nggak Oh, salah. oh dekat, Eh, dekat. itu kalau nggak salah level nasional kalau nggak salah se-Indonesia. Wih, Kebetulan sekolah bola anak saya kan perwakilan dari ini kan dari Tangerang, hmm. kompetisi di sana di Cilodong. Oh iya iya. Ya, ketemu di Saya sana deh. kalau dari rumah ke Kostrad itu nggak jauh, bisa bisa sepedahan gitu. Oh, iya 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 iya. Ya, tapi Tap- hitungan sepedahannya sepedahan ya 5 kiloan lah, 5 kiloan mungkin Iya ada. iya 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 iya. Jadi kalau keluar tol ini ya eh Cibinong ke Saya lebih sana. dekat ke ini Cijago, Cisalak. Oh, keluar tol Cisalak. Cijago keluar tol ke Aha, Cisalak aha. itu kan ke Depok itu ya lebih dekat ke sana Iya iya ketimbang iya ke iya iya. Citerep ya. Kalau yang Cibinong itu Iya Citerep iya iya iya. ya, ke sana Oh, di gitu. tol ada ya Cijago ya. Iya Cijago Karena yang iya taunya kan saya kalau nggak Depok Cibinong gitu. Berarti keluar tol iya Cijagonya baru nanti Cijago. eh, Cilodong lebih dekat ke sana ya. Iya lebih dekat. Keluar tol Cijago. Iya udah lama banget gak ketemu, padahal ternyata Iya. apa Aha. Kang Yogi juga mudiknya ke kampung saya ternyata. Iya. Saya ini bergelar ini nih, bergelar orang Padang juga. Makanya aduh, kita pengen ketemuan lah sama Kang Yogi nih, ngobrol-ngobrol Iya, kan. iya. Biar Iyalah biar ngobrolnya sharing-sharing. bermanfaat di live-in aja deh, Heeh. biar orang lihat juga daripada cuma ngobrol berdua. Iya, 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 iya. Ya, sharing-sharing aja deh, ya. Ini Iya. juga siapa ya, Yudi juga sibuk banget bikin apa namanya? Makanan khas Padang ya. Ya. Apa Ya namanya? itu Saya- apa rendang, rendang. Ya Oh, rendang. rendang. Rendang saya bikin. Oh, iya, iya, iya. Rendang Iya, sama apa itu tuh? Kemarin lihat ada kopi juga tuh kemarin. oh enggak, kalau kopi mah saya
untuk saya aja. Hah? Oh, Eh, eh, kirain perpaduan antara kopi dan rendang. nggak rendang doang kalau yang Eh, untuk di apa ditawarkan ke eh, konsumen. Tapi itu juga belum mantap belum deh. ngikutin apa? Belum ngikutin ya ke depan sih kayaknya makin makin diikutin lah semua standar-standar yang harus kan dari segi bisnis. Mesti belajar Ya nih sama ini, Kang Yogi kalau soal itu. wah sama-sama belajar lah. Ya, ini kan resepnya langsung dari Padang ini kan. Nggak bisa dicontek itu resepnya itu. Oh. Iya kan? resepnya ya resepnya Langsung nggak langsung bisa. asli orang Padang ini yang bikinnya kan. Iya. Kan sebenarnya kalau kalau mau Hmm. bikin rendang yang simpel kan tinggal Hmm. datang ke tukang bumbu di pasar itu, tinggal minta Hmm. Hmm. bikinin bumbu kan. Tapi kan itu kan beda rasanya. Hmm. 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 Kalau kalau ketika kita ke tukang bumbu itu bisa pesen itu order bumbu per kilo berapa itu bisa mereka bikinkan. Tapi kan pasti rasanya beda ya Hmm. Hmm. dari yang kita Iya, iya. bikinkan. Boleh nanti belajar bikin bumbunya. Berarti bikin bumbu sendiri Oh, ya? bikin Iya. sendiri. Waduh. Lama-lama kalau enak bisa dipranchise-in tuh. Iya Kang. Nah itu juga belum belum belajar tuh gimana caranya pengembangan apa pengembangan bisnis nanti arahnya kemana gitu. Nah perlu belajar lagi. Eh, Iya, 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 iya. Ya, sama-sama belajar deh. Makanya saya tuh kaget Kang Yogi itu kan Eh, setahu saya Kang Yogi itu dulunya kan eh. kerja ya di Hmm. apa di auditor di Pasar Jaya PD Pasar Jaya kan waktu itu di Oh Jakarta ya. enggak, dulu saya tuh di perusahaan apa namanya, agrobisnis di Mm-mm. bidang peternakan juga itu di Mm-mm. PT Sirat Group Tbk. Mm-mm. Itu pertama kali lah jadi auditor. Sebelumnya sih saya di akunting di PT Ebet Indonesia. Mm-mm. Itu juga ini aja apa? Gara-gara disuruh dosen saya. Itu tahun-tahun berapa itu? Tahun 2006 itu ya? 2005, 2006 itu ya? Ya, 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 kurang lebih itulah. Mm-mm. Kurang lebih tahun itu setelah saya lulus dulu kan kuliah, saya di Bandung. Mm-mm. Eh, Setelah lulus kuliah, saya langsung kerja. Dan kebetulan sebelum wisuda udah disuruh sama dosennya, suruh bantuin di sana di perusahaan. Mm-mm. Padahal belum kepikiran waktu itu mau kerja. Akhirnya udahlah, udah jalanin aja lah, jalanin sebagai apa, kerja ya kan, dan seterusnya lah Ah, nanti saya ceritain. iya, iya, iya. Berarti waktu itu emang emang apa ya? Emang emang rencananya emang kerja waktu itu ya? Atau memang sudah ada rencana antara habis kerja harus jadi entrepreneur atau bagaimana? Iya, sebenarnya sih gini sih, Yud. Jadi saya sebenarnya ada alasan ya, ada alasan nih kenapa sih mau jadi pengusaha, mau jadi jalanin pengusaha dulu itu sebenarnya berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang saya amati ketika saya kecil, Yud. Jadi kebetulan Hmm. kan ibu saya itu waktu saya SD ya, itu Hmm. katakanlah bisnisnya macam-macam, gitu kan. Kadang buka salon, ya kan, jasa Hmm. pernikahan juga, sewa-sewa alat, kadang juga Hmm. kue juga sering dibikinin, gitu kan. Terus Hmm. banyak juga yang dibantu sama ibu saya waktu itu oleh almarhum ya. Jadi Hmm. ya saya ngelihat kerja kerasnya, terus juga kok kayaknya lebih banyak manfaat juga buat orang lain kan, bisa berbagi ke mereka segala macam. Nah dari situ saya udah mulai kagum dengan apa yang dilakukan oleh ibu saya gitu kan. Waktu SD Oh. saya belum kebayang sih itu adalah profesi pengusaha, nggak kebayang gitu kan. Iya, iya. Nggak kebayang, tapi kok kayaknya kerja kerasnya semuanya serba 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 dilakukan dulu oleh almarhum ibu saya gitu kan. Makanya Heeh. sejak saat itu saya SMP ya, saya waktu itu langsung saya tuliskan tuh, saya ingin jadi pengusaha. Saya tuliskan alasan pengusaha apa saya jelasin tuh. Jadi Hmm. jadi memang apa ya, memang dari awal itu memang alasannya seperti itu. Memang ingin menjadi seorang pengusaha gitu, Yud, Heeh. gitu. Dan Oh gitu. ya dan akhirnya kan juga ketika saya dulu SMA saja saya sampai minta ke ibu saya, Bu, tolong dong saya pengen kos,
pengen mandiri gitu kan. Hmm. Dan di kosan itu ternyata saya juga waktu itu buka bimbingan belajar waktu SMA itu, Yud. Oh, Bimbingan belajar milenium, namanya bimbingan belajar milenium karena tahun 2000-an lah ya, lagi tren tuh oh istilah-istilah ya lagi milenium. tren ya Lagi milenium gitu tren. ya. Ya kan, saya bikin bimbingan belajar milenium. Kebetulan juga Heeh, dulu saya SMA yang lumayan favorit lah di Bogor. Jadi saya heeh, pakai brand saya dari SMA tersebut gitu kan. Saya buka bimbingan heeh. belajar, saya ajak kita tetangga-tetangga sekitar, ya rata-rata sih anak-anak SMP ya. Dan Iya, kebanyakan iya. juga perempuan, nggak tahu juga kenapa perempuan. Nah itu ya, jadi dari SMA pun saya emang pengen mencoba-coba, nggak mikirin sih waktu itu untung kayak kayak berapa atau apa, tapi yang jelas pengen bikin usaha sendiri lah waktu itu, gitu Yud. Iya, iya, iya. Dan ini juga akhirnya saya juga kan kuliah ke Bandung kalau nggak salah ya, Mm-mm. kuliah ke Bandung. Saya juga waktu itu saya ngambil jurusannya teknik komputer ya. Mm-mm. Dan waktu itu ada teman saya dari jurusan teknik kimia, dia lagi bikin nata de coco, Yud. Oh, yang Nata de dari coco, dia kelapa itu ya? Mm. betul, dia bikin kerjasama dengan kampus ya dulu di Mm. Poltek ITB Bandung tuh. Dia kerjasama dengan kampusnya, dia masak di situ, dan saya nawarin diri Yud waktu itu. Saya bantu jualin deh nata de coco-nya, gitu kan. Mm, mm, Jadi mm. ketika ke Bandung itu nawar-nawarin ke warung-warung untuk dititipin di warung-warung untuk mereka ini jualkan. Dan itu pengalaman yang berharga banget buat saya sih, Yud. Jadi gimana caranya saya nawarin produk, udah gitu kadang mereka juga nawar harga ya kan. Ya, apresiasi itu yang buat saya ini sesuatu pengalaman gitu kan. Pengalaman yang berharga karena kan memang ya kalau dari sisi karakter saya dulu kan memang tergolong pendiam ya, Yud ya. Jadi kurang begitu pede gitu kan. Nah, dihadapi situasi seperti itu ya saya mau nggak mau harus melakukan penawaran tadi ke warung-warung tadi gitu. Jadi ya ketika kuliah pun seperti itu gitu kan yang saya lakukan. Dan saya juga setelah itu pun lanjut S1 kan, ya saya pulang Mm. ke Bogor. Tetap saya juga jualan di situ, Yud. Ya, Mm, jadi mm, kebetulan saya waktu di Bogor itu juga ikut pesantren mahasiswa, Yud. Pesantren iya. mahasiswa sekaligus kuliah. Nah, saya waktu itu jualan makanan-makanan ringan yang ada di pasar-pasar. Saya Mm, bungkusin di pesantren. Saya mm. santri-santri saya suruh masukin ke plastik-plastik kecil, lalu direkatkan pakai lilin. Ah, Jadi bisnisnya nggak keren-keren kayak sekarang ya. Anak muda sekarang kan bisnisnya keren-keren ya, bikin platform lah segala macam. Saya mah seperti itu belum startup belum gitu ya. kepikiran. Belum kepikiran, yang penting jualan aja saat itu. Nggak kepikiran mau kayak gimana gitu. Mm, Gitu. Jadi perjalanan ketika sekolah, kuliah juga karena tadi memang ada sebuah alasan ya. Sebuah mm. alasan ingin menjadi pengusaha karena saya terinspirasi dari almarhum ibu saya gitu. Begitu gigihnya ya kan, begitu menghadapi anak buah, bagaimana bijaknya menghadapi konsumen juga, tidak terlalu kaku segala macam. Jadi itu yang menurut saya menginspirasi dari almarhum ibu saya sehingga ketika kuliah pun saya termotivasi untuk menjalankan usaha ya. Saya kira itu. Jadi mentalnya Nah, udah mulai dibangun kan waktu ya dari SMA gitu berarti ya. betul betul ya, dari SMA sebenarnya ya. Kalau Oh. SMP SD mungkin lebih ke melihat Ya. orang lain, ibu gitu kan, melihat ibu bekerja keras, akhirnya saya memunculkan untuk menjadi pengusaha itu sejak SMA gitu. Dan nanti saya ceritakan juga berlanjut ketika saya eh, bekerja ya, Yud ya. Mm-mm. Karena kan ini Jadi temanya adalah ini, Yud ya, tadi kalau nggak salah transisi dari transisi karyawan jadi dari pengusaha, karyawan ya itu jadi nanti entrepreneur. akan bagaimana ketika Iya. dulu bekerja, kira-kira itu ya. Itu apa? Ibu memang memang udah bisnis ya berarti ibu ya waktu itu ya orang tua ibu. Ya, jadi Tapi ibu tuh bapak bisnis sebenarnya, juga. ya, ibu tuh dulu dulu tuh guru ya, Yud ya, guru SD, tapi dia usaha di bidang pernikahan tadi ya. Kalau bapak kebetulan udah PNS ya, Oh di PNS. dia
ya apa inilah ya. Kebetulan dulu pegang objek wisata di daerah Bogor lah. Ya, kepala objek wisata di Bogor. Jadi ya tadi dua-duanya sebenarnya basicnya PNS gitu kan. Tapi memang yang semangat ya untuk berusaha ya untuk menjalankan usaha sambil mereka bekerja juga ya itu adalah almarhum ibu saya. Itu. Itu menarik sekali ya. Artinya anak PNS, kemudian ketika SMA sudah mulai bikin usaha bimbel pada saat itu ya. Jadi itu Ya, ya. keluarga gimana ngeresponnya? Karena kan ada juga sebagian sih kalau yang keluarga PNS ketika anaknya mulai berbisnis itu mereka tidak terlalu mengapresiasi atau mungkin tidak terlalu siap karena inginnya anaknya mewarisi pekerjaannya di sektor formal seperti itu juga. Ya. Itu ada orang tua waktu itu gimana? Apakah ada responnya gimana gitu? Iya, iya. Para tua sih nggak ada komentar sama sekali, Yud. Ya. Jadi udah selama saya tinggal tadi di sekretariat organisasi ya sebenarnya. Ya udah dipercayakan di sana gitu, Yud. Jadi dipercayakan silakan aktif di organisasi ya kan. Silakan mau melakukan aktivitas apapun ya karena memang orang tua saya juga memang basicnya kan juga organisasi ya, aktivis organisasi lah. Jadi mereka udah tahu memang kehidupan ketika berorganisasi itu ya harus secara mandiri segala macam dilepas tidak semua dibayang-bayang oleh orang tua gitu. Dan saya ingat ya Yud ya, jadi kadang saya dulu ketika SMA pun sama Yud, saya ceritakan aja. Jadi sekalian dulu saya organisasi itu saya jualan Yud. Jadi kalau ada training nih buat anak-anak sekolah, saya taruh makanan di luar. Mereka silakan masukin bayar ke kotak gitu loh. jadi tetap aja walaupun berorganisasi juga saya juga dulu ini gitu kan tetap jualan ini. Itu pas bimbel SMA udah gitu. ngerekrut orang atau masih sendirian Kang bikin bimbel itu? Atau udah ngerekrut karyawan, ngerekrut guru, ngerekrut enggak sih. Enggak sih. Jadi karena memang pengen usaha sendiri gitu kan, emang nggak ada. Saya nggak kebayang juga sih harus dulu kebayang mau rekrut orang atau gimana gitu kan. Yang penting saya buka usaha, saya rekrut, saya gunakan tenaga yang saya ada gitu. Karena kan memang juga waktu itu sih kebetulan di tempat saya itu rata-rata mahasiswa ya di tempat saya dulu tinggal itu. Jadi mereka juga sudah sibuk dengan kegiatan mereka gitu kan. Jadi ya udah semuanya saya jalani sendiri sih gitu. Gitu Yud. Jadi sama sekali sih nggak kepikiran mau ngelibatin banyak orang atau gimana, nggak sampai kepikiran ke arah situ. Itu kan kemudian Kang Yogi habis lulus kerja gitu ya, sama seperti lazimnya orang-orang gitu ya. Iya. Terus kemudian apa momennya yang bikin kemudian gue harus mulai lagi nih berwirausaha gitu, yang lebih serius gitu. Iya. Nah tadi setelah saya selesai kuliah tadi kan sebelum saya wisuda itu dosen saya menawarkan untuk bekerja Yud. Iya. Saya sebenarnya nggak kepikiran mau melamar kerja kan, saya sampaikan. Jadi saya bekerja di perusahaan yang cukup bagus ya, di perusahaan internasional ya. Internasional, tepatnya di daerah Gatot Subroto waktu itu ya. Wih. Ya. Dan saya sebagai akunting dan kebetulan memang perusahaannya sedang diaudit oleh The Big Four KAP, Kantor Akuntan Publik. Ya, sedang diaudit oleh eksternal auditor maupun internal auditor. Nah, saya harus menyiapkan semuanya dan terus terang itu kegiatan untuk usaha sendiri sangat sulit waktunya ya. Karena saya harus berangkat dari Bogor jam 5, ya dulu naik kereta yang jubelan dulu ya. Semuanya masuk. Sampai saya kadang pulang jam 11 malam, ya kan? Kadang jam 1 malam. Itu selama 1 tahun saya jalani dan terus terang nggak ada waktu untuk itu, gitu kan? Tapi memang saat itu saya ada hikmahnya dan saya tahu gitu kan bagaimana dunia perusahaan. Ya, saya tahu bagaimana proses bisnisnya, ya kan saya belajar bagaimana akunting segala macam dan itulah salah satunya juga yang mendasari saya mendirikan usaha yang terkait dengan hal ini gitu. Gitu Yud. Jadi akhirnya saya karena jaraknya lokasi jauh, akhirnya saya melamar ke tempat lain Yud ya. Jadi saya coba melamar, ternyata saya keterusan pengen bekerja ya. Dan waktu itu saya melamar di
PT Sirat Group TBK. Hmm, hmm, hmm. 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 Iya, betul. Ada produk-produk Hmm. yang memang grade-nya grade C. Kalau di perusahaan kan pengennya grade A, grade B. Nah, kita jualin Ah. grade C-nya keluar. Saya beli, saya jualin keluar. Kalau nggak salah dulu Hmm. produknya kan ayam ya. Saya Hmm. jualin ayam-ayam yang grade C, ya kan, ke tetangga sekitar, ya. Terus saya jualin juga nugget, ya. Terus juga telurnya, ya, karena kebetulan memang dari basicnya terkait dengan ayam untuk Hmm. perusahaannya, ya. Nah itu ya, jadi apa namanya, ketika bekerja pun sama, saya tetap menjalankan usaha tadi itu di yang saya jualan ya. Iya. Dan setelah selesai di PT Sirat Group ya, saya waktu itu kepikiran untuk melanjutkan kuliah S2 Yud. Oh iya, Ya. yang di Menteng itu ya? Nah, ya, saya ternyata setelah ini, saya pengen pengen tahu nih teorinya kayak gimana sih, cara berbisnis tuh kayak gimana sih. Awalnya saya pengen Heeh. pengen ngambil kalau nggak salah pengen jurusan keuangan awalnya ya. Mm-mm. Awalnya pengen jurusan keuangan, tapi ternyata setelah saya pelajari, ternyata prodi marketing lebih menarik buat saya, ya kan? Akhirnya saya Mm. pelajari di situ, dan waktu itu kalau nggak salah, salah satu dosen saya mengadakan acara kompetisi pembuatan proposal bisnis, Yud. Hmm, hmm, Dan ini hmm. juga menjadi awal saya mendirikan usaha itu yang terkait dengan hal ini, Iya, ya. iya. Jadi sekian proposal yang ada, terpilihlah 4 proposal terbaik, dan salah satu proposalnya ada proposal saya, Yud. Ya. Hmm. Dan kebetulan proposal bisnis yang saya buat itu adalah terkait dengan bisnis orang tua saya di bidang pernikahan. Saya Oh, ingat namanya dulu yang Kawin You. IO itu ya, Ah, IO pernikahan iya, itu ya? iya, iya Iya, iya, betul. iya. Dulu namanya Kawin Kawin You, dan tagline-nya adalah sesuatu yang kecil akan besar. Sebenarnya maksud saya adalah usaha dari yang kecil dirintis lama-lama akan besar. Maksud saya itu, tapi Iya. kayaknya mereka mengkorelasikan antara Kawin You dengan tagline itu sehingga menarik. Jadi setelah kawin ada yang besar gitu kan? Saya masih ingat itu Kang Yogi sempat ngasih tahu websitenya ya waktu itu. Dan saya sempat mampir sih ke websitenya itu. Kayak awalnya saya Iya, pikir itu website dating apa kayak klinik pernikahan ya. Klinik pernikahan malah strip. malah saya mikirnya bukan klinik, malah tadinya saya mikir itu semacam mak comblang online gitu kan. Iya. Ya sempat ada nanya juga sih, kenapa nggak sekalian paket itu gitu kan. Nah, dan akhirnya gitu ya. Akhirnya dari pembuatan proposal bisnis itu, akhirnya saya coba, kok saya punya kemampuan nih menulis gitu kan. Dan memang juga waktu kecil juga saya seringkali ikut kompetisi dan lomba menulis, dan ada beberapa event saya juara gitu loh, Yud. Iya, Nah, iya, iya. akhirnya saya kan punya kebiasaan, Yud. Kalau ada sesuatu yang menarik, saya coba validasi, saya tawarkan di pasar. Itu waktu itu Hmm. kalau nggak salah dulu ada namanya Toko Bagus, Yud. Oh iya, Toko ya, jadi Bagus sebelum OLX sekarang. pokoknya saya tawarin kalau ada sesuatu yang bagus, saya iklankan di Toko Toko Bagus, saya bagus. iklankan jasa penulisan proposal bisnis ya. Dulu saya ingat Hmm. pernah eh, jualan sepeda, padahal sepedanya saya foto dari pasar, saya posting, kalau ada order kirim uang baru saya kirim barangnya, iya kan? Tapi saya waktu itu nganterin barang, mereka bingung, mereka nanya bagaimana cara masangnya, saya nggak tahu caranya. Bilang aja anak buah saya lagi sakit atau gimana ya. Jadi memang saya kebiasaan dulu kayak gitu, Yud. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik, saya coba lihat bagaimana respon pasar, termasuk juga penulisan ini. Dan Hmm. ternyata ketika saya posting di Toko Bagus waktu itu, klien saya pertama kali itu adalah pendirian universitas, Yud.
Wih, pembuatan itu proposal itu sudah bisnis. berwujud lembaga apa, lembaga bisnis atau masih personal waktu itu? Masih personal ya, Wih, luar biasa ya. masih personal. Nah, saya bikin jasa pembuatan proposal bisnis untuk investor. Waktu itu Mm-mm. kalau nggak salah dia meminta untuk membuat proposal bisnis untuk pendirian universitas ya yang akan Mm-mm. diajukan ke investor kalau nggak ya saya ingat itu ya. Jadi akhirnya saya juga kaget sih kok ada proyek yang lumayan berat. Saya belum pernah tahu bagaimana universitas ya, Iya, bagaimana iya. hitungan keuangan segala macam. Tapi karena tadi itu saya merasa oke deh saya namanya juga bisnis saya coba ya kan. Mm-mm. Saya coba ya kan. Kebetulan ketemunya waktu itu masih ketemunya secara online Yud. Jadi belum belum Mm. sampai apa namanya ketemuan ya. Iya, Jadi iya. secara online akhirnya ternyata selesai juga Yud gitu. Ternyata Dapat proposal jadinya? bisnis yang saya buat, dan lumayan Dapat jadi fee-nya proyeknya? dia dapat. Ya karena kan dia sudah setuju ya kan, saya buat selesai juga ya kan, dan lumayan. Mm-mm. Ternyata di bidang penulisan juga menarik gitu kan, karena Mm-mm. dan saya ketemu dengan beberapa orang ya yang ketika mereka mencari di Google ya, Mm-mm. ketika mereka mencari jasa pembuatan proposal bisnis untuk investor, itu mengarahnya ke semua yang saya iklankan di toko bagus Yud. Jadi waktu itu belum ada yang bergerak di bidang jasa penulisan proposal Iya, iya, bisnis. iya. Yang ada pelatihan segala macam lah dari situ. Nah, akhirnya di situ saya berkembang. Saya ada yang memang ingin mendirikan bisnis majalah, ada yang ingin mendirikan membuat sebuah proposal bisnis platform, ya. Kalau nggak salah dulu Mm. ojek online, ya. Saya Oh, apa, bikinkan juga Gojek? ojek. Ya, tapi dia meniru Gojek, tapi konsep beda konsepnya yang berbeda dengan Gojek, ya. Dia pakai model multi level marketing. Mhm. Jadi si para driver itu bisa menjadi bos ya kalau dia bisa membawa member segala macam lah, dia bedakan dengan yang ada sekarang. Iya, iya. Terus bervariasi sih. Nah dari situ juga saya mempelajari banyak hal ya terkait dengan berbagai macam ide bisnis. Saya ngobrol dengan mereka, jadi saya tahu bagaimana bisnis mereka, saya tahu bagaimana hitungan-hitungan keuangannya, ya kan, Mhm. marketingnya bagaimana, ya. Jadi saya banyak belajar dari mereka, ya. Dan Mhm. akhirnya waktu itu saya mencoba, oke deh, saya ingin coba apakah proposal bisnis saya itu bisa berkompetisi nggak dengan orang lain, ya. Itu masih Kebetulan jadi waktu itu, karyawan ya? Masih nyambi waktu itu ya? ya, iya, menjadi Masih ya? karyawan. Ya, masih waktu itu kalau nggak Hmm. salah saya masih di PT Sirat Group, ya. Iya, iya, iya. Eh, dan saat itu saya ada acara kompetisi namanya Berani Jadi Miliarder, ya, yang diadakan oleh Hmm. Metro TV, oleh Bambu Wih, Kopin, ya. hebat ya. Jadi Iya, Bambu iya, iya. Kopin dengan Metro TV itu mengadakan acara kompetisi bisnis, dan salah satu syaratnya adalah kita harus memasukkan sebuah proposal bisnis. Syaratnya itu. Hmm. Nah, dari ribuan proposal yang masuk, alhamdulillah 30 proposal masuk, ya termasuk proposal saya, ya. Mhm. Dan yang saya bawa konsep bisnis dulu kawinyu.com itu. Artinya saya motif, ya kan? Dan saya presentasi di stasiun TV ya untuk mempresentasikan bisnis saya, ya. Hmm. Jadi ya dari situ ternyata ini saya juga punya ide bisnis saya terakui. Kebetulan juri-jurinya juga emang jurinya dari perbankan. Artinya kan secara proposal bisnis juga secara bankable ya. Atau Hmm. juga secara tadi beberapa pelaku usaha juga melihat ini potensi proposal bisnis yang Hmm. saya buat gitu. Nah, kira-kira itu Yud. Jadi itu saya jalankan ketika saya dulu bekerja ya. Dan kebetulan juga ada beberapa hal yang saya nggak bisa saya jalankan. Saya biasanya mitrakan ke teman saya ya. Kalau terlalu Hmm. banyak memang job gitu kan, saya minta bantuan ke mereka ya. Tapi selebihnya awal-awal saya menjalani semua ya. Saya jalani semua membuat semua konsep baik keuangan, marketing semuanya saya jalanin untuk awal-awal. Ya, sehingga ketika saya juga libatkan orang lain, saya akan melihat sejauh mana kualitas yang mereka buat gitu ya. Jadi saya terlibat di situ gitu. Ketika Kang Yogi Nah, bikin kawin Yuk itu apa value yang berbeda waktu itu ditawarkan sehingga menurut sebenarnya sih Metro TV ya itu cukup cukup valuable lah gitu ya. sebenarnya sih kalau dibandingkan dengan sekarang dengan bisnis sekarang nggak terlalu value-nya nggak terlalu bagus juga sih ya. Saya cuma hanya menghubungkan antara para vendor ya penyedia pernikahan dengan orang-orang yang memang
ingin menggunakan jasa pernikahan tadi, ya. Mereka bisa custom dengan budget mereka, ya kan? Mereka nanti secara website itu akan memberikan rekomendasi dari yang kita masukkan, ya. Jadi sebenarnya kalau dengan yang udah ada saat sekarang ini memang nggak terlalu aneh, ya. Tapi saat itu mungkin aneh. Ya, saat itu belum ada ya. Saat itu belum ada, ya. Nah itu Yud. Jadi saya ketika saya menjalankan usaha itu gitu kan, akhirnya saya karena ini juga melihat ini sebuah potensi yang bagus, akhirnya saya buatkan dalam bentuk website Yud. Ya, yang tadinya mungkin pakai toko bagus, saya tuangkan dalam bentuk website, namanya bpcreator.com. Dan beberapa ini bukan yang kawin yuk itu ya. Ini yang jasa ini ya, bukan, yang jasa di penulisan. Proposal ya. Oh, yang jasa Betul. penulisan Ya. Saya bikin di bpcreator.com, saya juga bikin beberapa blog ya. Saya kenapa memilih menggunakan website saat itu ya? Karena kecenderungan berdasarkan saya tadi yang alami, beberapa konsumen saya mendapatkan jasa saya, mereka mencari di Google Yud. Ya, bukan di media sosial. Ya, bukan di mungkin dulu Friendster ya. Zaman-zaman dulu kan Friendster ya, zaman dulu. Mereka nggak melihat dari sisi ngelihat dari itu, tapi dari website. Dari Google dia cari. Ya, akhirnya strategi saya waktu itu adalah saya perbanyak artikel-artikel ya terkait dengan penulisan bisnis ya, terkait dengan bisnis ya. Lalu juga strategi saya adalah jasa penulisan itu saya bikin beberapa website dan blog. Gitu. Jadi tidak hanya satu website saja, tapi saya buatkan beberapa blog yang dulu masih gratisan lah. Saya bikin dalam bentuk blogspot atau WordPress ya. Ya, dan saya create sendiri ya. Saya belajar cara membuatnya. Saya buat beberapa dan ternyata dari hasil pembuatan website itu makin banyak Yud yang memang tertarik untuk menggunakan jasa ini ya. Karena saya kecenderungan orang mencari di Google itu adalah orang-orang yang butuh Yud. Betul. Ya, kalau di media sosial kan belum tentu butuh ya, kita nawarin belum tentu butuh. Tapi kalau di Google pasti butuh dan kita akan efektif ketemu dengan orang tersebut. Ya. Gitu Yud. Itu gitu ya. Jadi, dan itu saya jalankan waktu itu kalau nggak salah setelah saya pindah ke kerja di rumah sakit ya, sebagai auditor juga di rumah sakit. Saya pernah di salah satu rumah sakit standar internasional ya, di Jakarta Selatan. Ya, saya juga tetap menjalankan usaha itu. Ya. Lalu saya juga pindah juga sebagai auditor di salah satu rumah sakit juga berstandar internasional. Dan disinilah titik akhirnya saya fokus untuk mengembangkan usaha. Ya, saya keluar menjadi karyawan. Ada suatu kejadian, suatu titik yang saya mau nggak mau saya harus fokus. Gitu. Apa itu titiknya? Ada satu kejadian Kang? Seperti itu. Titik apa yang kemudian Kang Yogi mengatakan saya yakin nih saya bisa pindah, saya switch ke menjadi entrepreneur dan bisa survive di sini gitu. Titik apa itu gitu sampai muncul keyakinan itu. Kan banyak orang maju mundur ya. Maju mundur gitu. Oke. Nah, saya juga saat itu juga bikin ini sih. Jadi selain ketika saya bekerja di rumah sakit sebagai auditor ya, saya bikin dalam bentuk website ya, dalam bentuk blogspot yaitu pendampingan rumah sakit. Jadi saya posting terkait dengan mutu rumah sakit ya kan. Karena kan saya namanya auditor itu kan saya mengaudit semua bagian ya. Saya tulis mengenai keuangan rumah sakit, saya rajin menulis lah ya. Saya rajin menulis di situ ya. Sehingga saya waktu itu ketika di rumah sakit sudah punya 2 jenis bisnis, satu penulisan, satu ke pendampingan manajemen rumah sakit. Nah, saat itu ada kejadian, ada sebuah titik yang perusahaan saya itu di holding itu sedang melakukan proses efisiensi besar-besaran, Yud. Jadi semua karyawan baik di rumah sakit maupun di pabrik ya, yang lain-lain itu sedang mengalami efisiensi. Dan saat itu ada karyawan yang katakanlah baru masuk di perusahaan dan saat itu oleh HR-nya bilang, udah kamu berhenti saja hari ini. Ya. Jadi kok ya. Jadi ada seperti itu dan saya sedih ya, dan saya betul saya tidak termasuk orang yang memang diefisiensikan. Ya.
walaupun dulu nakal-nakal lah ya, sering ngerjain project di jam-jam kerja. Tapi saya tidak termasuk di apa, termasuk karyawan yang dilakukan efisiensi ya. Nah, dari situlah saya mulai, wah, inilah menambah alasan saya untuk kalau saya terus di perusahaan ya, apakah saya bisa terus bertahan lama ya. Walaupun di posisi perusahaan waktu itu saya sudah sampai level ini ya, manajer ya di perusahaan ya. Saya pernah terakhir itu saya sebagai dulu manajer quality and risk ya. Jadi auditor senior audit itu saya sebagai manajer quality and risk di sebuah perusahaan. Nah, akhirnya seperti itu, kok seperti ini gitu loh. Terus tapi kebetulan usaha saya juga sudah berjalan ya. Saya sudah berjalan ya kan, sudah banyak klien. Dan ya dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan untuk fokus untuk menjalankan sebuah usaha tadi. Nah itulah jadi Tahun berapa, Bang? apa namanya? Tahun berapa mulai fokus itu? 2000 saya lupa ya, mungkin sekitar tahun 12, 13-an lah kira-kira. Iya. 2013-an saya mulai fokus untuk mengembangkan usaha ini. Gitu ya. Jadi keluar kemudian fokus mengembangkan usaha setelah memang usaha itu memang sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Iya. Jadi saya sudah settle. Jadi saya sudah merasa percaya diri lah ya bahwa usaha ini sudah berjalan ya, apalagi tadi itu ya bahwa marketing saya tidak terlalu sulit ya. Karena kan saya banyak menggunakan media website ya, menggunakan media sosial ya, sehingga secara pengenalan produk saya atau jasa saya sudah cukup dikenal. Kira-kira itu ya, gitu. Dan saya PD-nya adalah ketika orang cari di Google, semuanya mengarahkan ke produk dan jasa saya. Gitu Yud. Tapi menarik Itu. sebenarnya di bisnis yang seperti ini kan sebenarnya kan bisnis konsultasi ya, itu kan sebenarnya orang bicara portfolio sebenarnya kan. Betul. Track record gitu kan. Nah, Kang Yogi masuk pada saat masih menjadi karyawan ya. Waktu itu belum di level manajer mungkin ya waktu itu ya. Belum. Masuk. Iya. Jadi ketika belum level manajer tapi sudah berani menawarkan sebuah jasa yang waktu itu yang pertama mungkin belum ada track record di sana yang bisa Iya. yang bisa ditawarkan. Ya, mungkin apa awalnya yang dijual pertama itu, ketika pertama itu apa yang dijual? Iya, karena kita punya pengalaman di ini ya, bagaimana membuat sebuah proposal bisnis. Ya, jadi paling yang kita sampaikan lebih ke standar outline yang kita buat, bahwa kita memiliki item-item ini yang ada di dalam proposal bisnis kita, ya. Terus juga harga kita juga nggak terlalu mahal. Saya bermain harga juga, ya kan. Terus juga saya juga buatkan pola paket, gitu ya. Jadi ada paket yang memang untuk standar outline sekian, ya. Ada yang outline sekian dengan paket sekian. Karena tidak semua pengusaha itu juga punya budget ya. Jadi saya coba lebih fleksibel, dan terlebihnya adalah mereka ketika bertemu mereka senang, ya. Jadi ketika mereka bertemu, mereka ngobrol, mereka curhat, ya. Saya juga gali data. Nah itu biasanya closingnya di situ, Yud. Ya. Jadi kalau sudah bertemu, mereka ngobrol. Tapi kalau cuma by phone atau mungkin kita by WA atau gimana, ya, mereka kurang begitu belum bisa menentukan, ya, bahwa mereka akan menggunakan jasa itu. Biasanya kalau mereka sudah ketemu dan mereka tahu bahwa kita menguasai hal tersebut, ya, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk untuk menggunakan jasa kita, ya, itu. Kang, ada satu hal yang mungkin membuat orang maju mundur itu adalah soal ketidakpastian. Jadi ketika kita masih menjadi karyawan atau menjadi pegawai, kita kan ya pastilah ya pendapatan sekian itu bisa diestimasi, bahkan mungkin hampir pasti gitu kan, per bulan sekian, per tahun sekian, bonus sekian. Lalu kemudian ketika kita switch, pindah menjadi seorang entrepreneur, kita akan menghadapi kondisi ketidakpastian. Iya, betul. Bisa jadi bahkan bisa jadi krisis ini, apalagi sekarang nih kayak pandemi ini banyak tidak terlalu, ya mungkin
tidak banyak sih, tapi ada beberapa kenalan saya yang kemarin awal 2020, akhir 2019 itu memutuskan untuk terjun jadi pengusaha. Tiba-tiba kan pandemi. Iya, iya. Tiba-tiba pandemi dan akhirnya ya mereka cukup berat lah menjalaninya. Waktu itu sempat terjadi goncangan nggak Kang waktu Kang Yogi pindah ya switch dari entrepreneur dari pegawai menjadi entrepreneur, sempat mengalami goncangan nggak waktu itu? Iya. Jadi tadi setelah saya keluar ya dari perusahaan, terus saya akhirnya bikin usaha dalam bentuk badan hukum. Itu saya mulai bikin ke badan hukum. Saya bikin namanya PT Liga Mandiri Indonesia ya. Jadi awal-awal ya seperti itu ya, yang tadinya mungkin setiap bulan kita dapat penghasilan Yud ya, tiba-tiba kita nggak ada ya kan, nggak ada penghasilan. Ya mau nggak mau saat itu ya saya coba lebih gencar lagi datang ke perusahaan-perusahaan ya. Saya juga buka link lagi, buka LinkedIn ya, ya. Jadi saya perluas lagi jaringan saya ya. Dan kebetulan saat itu saya di LinkedIn berkenalan dengan seseorang ya, dan kebetulan salah satu direksi di salah satu rumah sakit di Jakarta Yud. Ya. Cuman saya hello doang awalnya, cuman saya hello ya kan, cuman salam kenal atau gimana gitu kan. Dan akhirnya dia menawarkan gini, Pak Yogi bisa nggak timnya ada pendampingan untuk akreditasi rumah sakit ya, akreditasi rumah sakit untuk dua rumah sakitnya ya, satu rumah sakit ibu dan anak, satu rumah sakit umum. Dan proyeknya lumayan Yud, dulu sampai kalau nggak salah bisa sampai 300 sampai 400 jutaan lah ya, untuk mendampingi akreditasi mereka ya. Jadi mulai dari kita melakukan assessment ya, menilai apa kekurangan mereka, lalu juga kita dampingin, kita jelasin setiap standar yang ada di akreditasi ya, sampai kita simulasikan bagaimana audit. Dan itu saya dapatkan ketika saya dulu bekerja ya. Jadi pengalaman saya melakukan hal itu saya terapkan ke klien saya ya. Itu jadi itu jedanya nggak terlalu lama ketika saya keluar dari perusahaan gitu. Dan lumayan akhirnya saya coba libatkan beberapa tim ya. Saya panggil teman-teman saya dari rumah sakit saya sebelumnya ya, untuk terlibat untuk menjalankan proyek ini gitu. Dan berikutnya juga ada juga kalau nggak salah proyek dari rumah sakit di daerah Bekasi Yud. Ya, waktu itu kalau nggak salah rumah sakitnya dibeli oleh salah satu PT ya, dan dia diminta kita untuk menilai mana karyawan yang layak untuk diteruskan apa enggak ya, atau mungkin istilahnya sekarang istilah kerennya due diligence ya. Jadi kita lihat mana yang layak apa enggak ya, kita lakukan assessment ya. Padahal basic saya bukan basic HRD Yud. Jadi saya libatin tim aja, saya libatin teman saya yang bergerak di bidang HRD. Saya terjun di situ ikut terlibat ya, karena saya ingin tahu bagaimana prosesnya ya, bagaimana cara melakukannya ya, seperti itu ya. Dan dan informasi mengenai jasa saya ini memang yang membantu itu memang dari sisi saya membuat tulisan-tulisan itu Yud ya, karena saya rajin menulis di blog pribadi saya tentang rumah sakit, saya rajin menulis di website saya, sehingga mereka mengenal saya itu bukan saya memasarkan ke tiap rumah sakit, dia mengenal dari tulisan-tulisan saya gitu Yud. Jadi sampai sekarang orang kenal dari situ ya, bukan Kang Yogi yang datang jemput bola ke rumah sakit begitu enggak ya? Enggak, ya. Dominannya juga dari website, atau juga gini, karena saya juga punya kenalan beberapa tim konsultan ya, jadi kadang kita juga dapat informasi dari teman-teman saya ya. Jadi saling berbagi. Maafnya bagus ya. Saling berbagi proyek aja. Ya. Jadi saya dapat proyek di Rumah Sakit Banjarmasin, saya juga pernah dapat proyek di Purwakarta ya. Pernah juga di Makassar ya. Jadi lumayan lah saya melihat selain di bidang jasa penulisan tadi, di bidang pendampingan manajemen juga bisnis yang menarik ya, karena kita bisa jalan-jalan. Jadi Kang Yogi tidak sempat mengalami masa setelah keluar kemudian down, itu nggak sempat ya? Iya sempat sih ya.
sempat Sempat ya. mengalami penurunan ya kan pendapatan, apalagi ini kita kan by project ya, sempat Mm-mm. mengalami penurunan ya, tapi karena itu tadi, karena memang apa, karena memang kita sudah punya komitmen ya, terus juga apa namanya, eh, juga teruji dari sebelum-sebelumnya ya, kalau masalah apa mungkin pendapatan menurun atau apa, saya coba coba lakukan secara konsisten gitu kan, akhirnya itu menjadi hal yang biasa aja sih Yud, gitu, jadi hal yang biasa ya. Keluarga gimana menanggapin Kang ketika ketika masa-masa down itu? eh Itu udah berkeluarga kan waktu itu ya? iya, iya, berkeluarga. Ya, ya adalah ya sedikit-sedikit ya, tapi memang karena eh saya juga kalau nggak salah juga apa namanya, istri saya juga bekerja ya, jadi eh kebetulan juga ada backup lah ya dari istri juga ya kan. Ya. Jadi saya jalin usaha, istri saya juga bekerja di perusahaan. Nah itu sih. Oh Jadi ya tidak penting ya terlalu, dukungan dukungan keluarga ya, seperti ini ya. betul ya. Ya terkadang Sempat juga kadang kepikiran nggak waktu itu, dari aduh nyesel saya mundur udah kerja, mending saya balik kembali lagi lagi. gitu. Sempat mikir itu. Kenapa? Sempat kepikiran nggak, waduh saya kayaknya saya pengen balik kerja lagi Ya, dah, nyesel iya, saya iya. mundur nih gitu. Iya, iya. Sempat nggak? Nah, itu Yud. Jadi pernah saya setelah tadi ada beberapa kali saya mengalami penurunan ya. Ada suatu titik yang saya balik lagi. Saya akhirnya saya juga sudah punya karyawan, saya harus gaji mereka, kan Yud ya. Harus gaji mereka, sedangkan apa usaha saya lagi turun, ya. Akhirnya saya sempat back lagi ke tempat kerja, Yud. Oh sempat balik. Saya balik lagi. Hmm. Saya sempat kebetulan juga sebenarnya bukan melamar ya, karena tadi kembali saya di LinkedIn, saya juga komunikasi dengan beberapa orang, dan ternyata dia cari informasi, mau nggak bantuin saya, dia bilang gitu, di salah satu rumah sakit ya, bantuin saya dia untuk perbaiki mutu ya, mutu dan manajemen risikonya, dia bilang gitu, mau nggak bantuin, ya udah, akhirnya saya kebetulan juga lagi butuh ya, saya juga butuh buat karyawan saya segala macam, saya kembali lagi menjadi karyawan ya, tapi tetap bisnis jalan. Jadi kalau ya terkait dengan penulisan kan saya bilang gitu, penulisan itu bisnis yang bisa di mana aja ya. Bisa di mana aja, kapan saja bisa dilakukan, dan apa namanya, bisnis yang langsung kita komunikasi dengan owner, dengan pemilik ya. Jadi kecuali yang memang yang agak terhambat adalah di bisnis pendampingan rumah sakitnya Yun. Ya kan, karena kan saya terikat di jam kerja, di waktu kerja ya, jadi kurang begitu apa, tidak dioptimalkan ya di bidang manajemen rumah sakit ya. Saya kira itu sih. Jadi sekarang Tapi akhirnya kalau sekarang udah full ya? setelah itu ternyata setelah saya bekerja kembali di rumah sakit ya, di perusahaan, ternyata ya tadi itu ya, mulai stabil lagi gitu kan. Terus juga ternyata saya kurang nyaman lagi kerja di perusahaan ya, karena terbiasa menjadi konsultan ya, terbiasa ketemu dengan owners, tiba-tiba saya harus ketemu dengan direktur, ketemu dengan manajernya ya kan. Padahal dulu kalau konsultan kita ketemu langsungnya dengan owners ya, ownernya keinginannya apa kita jalankan gitu. Nah, akhirnya saya fokus lagi keluar ya, untuk menjalankan tetap di bisnis yang sama. Tapi mungkin di saat pandemi kemarin, ya akhirnya saya juga memutuskan saya harus mencoba bisnis yang lain, gitu Yud. Jadi selain di bidang jasa penulisan, di bidang konsultan buat rumah sakit, saya berpikir ada nggak bisnis yang kira-kira bisa tahan di situasi saat sekarang ini. Gitu. Iya. Itulah salah satu bisnis yang ketiga yang saya kembangkan, Yud. Jadi sekarang sudah ada bisnis baru nih yang lagi Iya, dikembangkan. betul. Iya. Di sektor apa itu Kang, kalau boleh tahu? Di bidang agribisnis. Wih, Jadi ya kebetulan saya ada lahan di daerah Bogor ya, ya tidak terlalu luas lah, sekitar 3.000-an, 3.000 meter lah ya. Saya konsep saya waktu itu ingin membuat semacam wisata edukasi untuk jeruk. Ya, wisata edukasi buat jeruk ya. Nanti ada kafenya segala macam. Nah, sekarang saya sudah tahap budidaya ya. Ada kurang lebih sekitar 600-an pohon jeruk lah ya.
Mm-mm. Di situ juga view-nya juga bagus, ya. Memang ada sungai, ya. Lalu juga saya juga buat ikan, ya, untuk kolam perikanan di situ. Dan sekaligus juga saya produksi dari hasil budidaya tadi dalam bentuk minuman, ya. Dan nama yang saya ambil kalau nggak salah saya namanya Akinek Farm. Akinek. Yang saya berikan nama Akinek Farm. Karena kebetulan dulu awal-awal memang keterlibatan dari orang tua, ya. Heeh. Makanya saya namakan Akine. Akine itu aki nenek, ya. Jadi biar Oh, jadi mengenang, minumannya apa? Minuman kemasan atau? ya, saya buat dalam bentuk kemasan, ya. Saya awalnya sih sebenarnya lebih cenderung ke minuman kesehatan, ya. Cuman Hmm. lemon sama air mungkin, ya. Hmm. Tapi saya ngelihat nih orang nggak cuma buat kesehatan, tapi pengen konsumsi kan supaya lebih enak Hmm. rasanya, ya kan. Nah, akhirnya saya kombinasi dengan madu. Jadi lemon, Hmm. madu, air, ya kan. Eh, itu produk yang saya kembangkan di bidang itu, gitu. Tapi Ini nanti ke udah depannya sih settle atau sebenarnya, masih proses nih? Masih proses ya ya, atau udah settle? iya, Udah settle produknya. sudah dibuat, sudah dipasarkan sih. Sudah coba dipasarkan ke, biasanya sih kan karena memang saya dominannya juga ke kegiatan olahraga, ya. Hmm. Jadi kadang saya pasarkan pada saat kegiatan olahraga aja. Hmm. Untuk sementara ini. Selebihnya pemasarannya lebih banyak menggunakan marketplace, ya, Oh yang saya iya. pasarkan itu. Tapi memang ya kedepannya sih saya memang ingin membuat sebuah kafe sebenarnya di situ, ya, karena memang view-nya sangat bagus. Jadi kafe jeruk, mereka bisa menikmati jeruk di sana, mereka bisa tahu bagaimana cara menanam jeruk, cara mengolah jeruk, ya. Sekaligus juga mereka dapat bibit jeruk, ya, souvenir jeruk. Nah, saya juga memang membuat bibit jeruk di sana, ya, gitu. Itu ya. Jadi itu menurut saya agribisnis ini sektor yang cukup baik, ya, untuk di masa pandemi ini, gitu. Jadi saya kira itu, ya. Iya. Ya, Kang, jadi selama 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 ini ya, selama pandemi inilah ini kan investasi pasti menurun ya. Eh, karena orang kan mungkin akan lebih berhati-hati untuk berinvestasi. ya, Itu ya. ngaruh bagaimana? Berpengaruh nggak ke bisnis penulisan yang yang memang bertujuan untuk membuat naskah untuk dibaca investor gitu, untuk mempengaruhi Oh, investor. iya, ya. Eh, Selama ini sih dari beberapa orang yang ingin menggunakan jasa penulisan proposal bisnis cukup banyak sih, Yud, ya. Jadi kemarin sektor yang memang banyak yang diajukan buat investor, yaitu waktu itu kalau nggak salah dia bikin bisnis budidaya udang Paname, ya. Hmm. Karena memang kan sekarang juga tingkat ekspor juga sangat tinggi, ya, untuk udang Paname ini, ya. Dan kebetulan dia sudah punya jaringan buat investor, ya, gitu ya. Terus ada juga yang memang bisnis di bidang venture capital, ya. Ada juga memang bisnis di bidang pengadaan barang dan jasa, ya. Itu juga potensinya cukup bagus. Kalau nggak salah ada sekitar 7 triliun, ya, untuk tahun 2021 ini anggaran buat pengadaan barang dan jasa. Jadi dilihat dari banyaknya klien yang meminta untuk membuat proposal bisnis, sepertinya investor juga ini gitu tertarik seperti itu. Apalagi sekarang kan juga kalau teman-teman ingin mencari investor kan sekarang sudah cukup banyak, ya. Ada venture capital, teman-teman bisa cari di website, ya, banyak venture capital yang bisa menyediakan pendanaan. Atau teman-teman kalau memang ada namanya Santara, ya, kalau nggak salah. Hmm. Jadi teman-teman yang punya usaha di bidang berbadan hukum, teman-teman bisa menjual sebagian sahamnya kepada para investor, gitu ya. Sekarang juga ada peer-to-peer lending. Jadi sebenarnya sih kalau masalah pendanaan, ya, atau mungkin masalah investasi itu juga eh, cukup banyak, ya. Tinggal kita bagaimana meyakinkan saja, gitu. Banyak banyak kok bisa diakses di website untuk para investor tadi. Jadi bisa berkembang Kang Nah, Yogi, tidak sekedar menulis proposal tapi sekaligus bisa menjadi perantara dengan para investor berarti. ya mungkin ke depannya. Karena ada beberapa klien yang memang meminta, ya, ada beberapa klien yang meminta untuk
tim untuk melakukan presentasi, ya. Tapi memang selama ini belum pernah kita lakukan ya. Tapi ada beberapa yang minta hal itu. Nah, selama ini yang ada adalah mereka sendiri yang melakukan presentasi ke investor. Kita hanya menyediakan proposal bisnisnya, kita yang menyediakan juga presentasi pitch deck-nya, ya, dalam bentuk PowerPoint-nya kita siapkan, gitu. Itu kebanyakan untuk bisnis-bisnis yang dijalankan oleh generasi baby boomers atau milenial yang variasi sih. yang Kang Yogi layani. Iya ya, variasi sih, bermacam-macam ya, gitu. Ada yang memang kemarin yang mungkin milenial, dia bisnisnya di bidang platform untuk event organizer, untuk IO. Nah, kebetulan dia seorang IO juga, ya, dan segmentasinya itu adalah anak-anak milenial, Yud. Anak milenial yang dia pengen mengadakan acara, duit mereka terbatas, nah mereka bisa menggunakan platform IO tadi, ya, dengan kerjasama dengan fintech kalau nggak salah, ya, dengan Kredivo kalau nggak salah waktu itu, ya, dia gunakan. Nah, itu segmentasinya adalah kakak-kakak milenial, ya. Ada juga waktu itu kalau nggak salah ada bisnis yang sama milenial juga bisnisnya, tapi model semacam platform untuk crowdfunding, Yud. Jadi misalnya orang-orang yang punya crowdfunding. Jadi orang-orang yang punya properti atau punya aset, ya kan, dia mau jualkan sebagian asetnya, ya, dalam bentuk lempar saham, ya, itu nanti akan dihubungkan dengan orang-orang yang memang orang milenial yang dia punya duit cuman 300.000, 400.000, dia bisa dia membeli sebagian sahamnya dari perusahaan tersebut. Dan dia tuangkan dalam bentuk sebuah platform, gitu. Cuma memang kelebihannya, kalau nggak salah waktu itu platformnya memang dia punya semacam security data yang aman, ya. Mungkin teman-teman pernah dengar mungkin blockchain, ya. Dia pakai security datanya sehingga tidak bisa diubah, ya, baik dari pemilik aplikasi, baik dari pemilik aset maupun para investor. Ya. Ya, selebihnya mungkin yang lain-lain yang terkait dengan non milenial, ya. Tadi saya bilang ada budidaya udang, ya. Iya. Ada juga bisnis pengadaan barang dan jasa, ya. Ada juga di bidang gaming, ya. Ada juga di bidang restoran, ya. Jadi bervariasi lah. Bervariasi, ya, bervariasi. Bervariasi, bisnisnya itu bervariasi, gitu. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau tanya boleh silakan langsung ditulis di komen. Nanti kalau ini kita sampaikan ke Kang Yogi. Kita sebentar lagi kita janji sama Kang Yogi minta waktu beliau 1 jam saja. Beliau sangat sibuk sekarang. Kang, berarti ini ke depan, ya, tidak sekedar penulisan, ya, mungkin juga termasuk edukasi agar orang paham berbagai macam skema-skema investasi yang semakin berkembang kan saat ini, yang barangkali kita di kampus juga ketinggalan nih, belum tentu ngerti nih skema-skema investasi baru yang belum ada di buku teks kan. Oh iya. Nah, paling hal itu sih yang kita lakukan lebih kepada saat komunikasi dengan klien sih. Jadi dengan klien nanti mungkin kita akan kasih masukan beberapa skema yang bisa diambil, nanti akan dituangkan di dalam proposal bisnisnya kita, gitu. Jadi lebih kepada, makanya tadi kelebihan dari bisnis di penulisan ini adalah kemampuan timnya itu tidak sebatas hanya menuliskan, ya, tapi kita juga memberikan sebuah konsultasi saat pertemuan, ya, memberikan konsultasi, ya kan, mereka juga ada masalah, kita juga berikan beberapa opsi, gitu kan, dan dari situlah biasanya kita closing, gitu. Dia setuju lah, dia deal, ya, karena memang kemampuan timnya untuk melakukan memberikan konsultasi itu. Jadi base kita ada sebenarnya konsultasi sebenarnya. Iya, betul. Penulisan lebih ke output yang kita buat. Cukup tinggi nggak, Kang? Tingkat loyalty mereka untuk kembali menggunakan kita untuk pengembangan bisnis, untuk menulis rencana pengembangan bisnis cukup tinggi, ya? Ya, ada beberapa sih yang memang kembali, ya. Contoh kemarin saya pernah bikinin studi kelayakan, lalu juga rencana strategi dan master plan. 3 dokumen yang kita buat. Itu di salah satu untuk pendirian rumah sakit di daerah Indramayu, ya. Dan awalnya dia bikin untuk salah satu cabang rumah sakitnya, dan ternyata berikutnya dia gunakan juga
dia menggunakan juga jasa saya untuk membuat dokumen yang sama ya di tempat yang lain. Dia buka cabang di beberapa rumah sakit gitu. Terus ada juga yang memang kemarin kalau nggak salah ada bisnis di bidang pengelolaan limbah buat B3 ya di daerah Lampung. Kita sudah buatkan, ternyata datanya mungkin karena sudah terlalu lama, dia butuh datanya itu diupdate ya. Ada data-data terbaru, data-data kliennya dia, dan dia gunakan jasa kita lagi ya. Seperti itu ya. Jadi ya biasanya lebih ke update data sih yang mereka berikan. Gitu. Pengalaman yang paling gak enaknya apa, Kang, setelah menjadi entrepreneur? Pengalaman gak enak. Apa ya pengalaman gak enak ya? Ya gak enaknya kalau lagi nggak dibayar. Jadi kadang saya ketemu dengan beberapa klien yang memang sedikit nakal ya. Jadi kadang kita sudah selesai, kita buatkan, ya kan, karena mekanisme yang kita biasanya adalah ketika dia akan dibuatkan, kita minta mereka membayar DP dulu, gitu. Ya, katakanlah 50%. Setelah itu baru deal, kita buatkan kontrak, baru kita selesai. Nah, setelah dokumentasi kita kirim ke mereka, ya, ada beberapa yang hilang. Ada alatnya bervariasi, ada yang memang investor saya nggak jadi mau investasi, gitu kan? Ada yang seperti itu, ya. Ternyata tim saya nggak lengkap nih, timnya ternyata nggak bisa untuk mengembangkan bisnis hal ini. Jadi ada faktor-faktor yang masalah di mereka malah menjadi masalah ke kita nggak itu kan. Nah, akhirnya strateginya kita siasatin aja, akhirnya udah kita setiap selesai kita buat ya, kita kirimkan dokumennya, tapi mungkin kayak semacam formulasi keuangan ya dalam bentuk Excel ya. Itu kita nggak kasih ya. Nanti kalau mereka sudah ada revisi, kita berikan, sudah revisi baru mereka bayar. Jadi kalau sudah kita revisi, kita infokan ini sudah terrevisi nih ya, atau kalau sudah deal, sudah oke dia, saya akan kirimkan data formula keuangannya bila sudah menyelesaikan sisa pembayaran. Jadi kadang menemukan beberapa customer yang seperti itu, dan ternyata juga ada customer yang memang yang kita tidak duga gitu ya. Jadi kadang kita ketemu dengan customer yang mungkin di perusahaan-perusahaan besar ya, tapi ternyata memiliki hal yang nakal seperti itu. Tapi kita ketemu dengan orang yang biasa-biasa aja, ternyata prosesnya enak ya. Jadi ya udah, akhirnya kita menyiasati dengan cara itu. Itu sih yang nggak enaknya itu ya. Jadi kita sudah berusaha payah, tapi ternyata pekerjaan kita tidak diselesaikan pembayaran. Kang, ini udah hampir satu jam ini. Terakhir nih, ada pertanyaan dari saya. Ada biasanya ketakutan orang ketika harus switch dari pegawai menjadi entrepreneur ya, dari employee menjadi entrepreneur, itu adalah tentang jaminan hari tua. Nah, ini setelah Kang Yogi pindah ini dari switch ini, kira-kira ada strategi tertentu nggak bagaimana mempersiapkan jaminan hari tua gitu? Ya, ini kan sebenarnya kita ketika berbisnis itu sudah mengembangkan sudah mengembangkan aset yang sifatnya nggak terwujud ya, intangible lah ya. Jadi kita sudah mengembangkan brand, kita sudah menembakkan jaringan segala macam gitu. Jadi apalagi di bisnis di bidang konsultan ini kan lebih kepada trust ya, kepercayaan kan. Jadi selagi memang mereka trust ya kedepannya mereka pasti akan gunakan kita gitu. Jadi saya hanya lebih banyak mengumpulkan dari sisi tadi aset yang intangible tadi yang nggak terlihat gitu kan. Tapi di sisi lain ya mungkin untuk jaminan hari tua ya kita juga harus saving ya, untuk saving pendanaan kita ya. Tapi saya memang lebih cenderung yang poin pertama tadi ya, minimal kita sudah bisa membangun sebuah aset yang intangible tadi, yang nggak terwujud, itu yang menurut saya itu yang insya Allah lah kedepannya itu menjadi suatu jaminan kita di hari tua kemudian.
yang akan terus bekerja ya, aset-aset itu ya. Iya. Makanya saya coba sumbangkan tadi di bisnis di bidang agribisnis ya. Ini kan juga beberapa mungkin pendapatan dari hasil konsultan tadi saya alihkan untuk agribisnis ya. Itu juga salah satu upaya saya untuk salah satu jaminan untuk di hari tua nanti gitu ya. Gitu. Kang Yogi, Ya. luar biasa insight yang kita dapatkan hari ini. Ya, terima kasih juga. Pertama mengobati kerinduan karena udah berbelas tahun mungkin ya kita nggak ketemu dari 2007 2008 kayaknya kita nggak pernah ketemu. Iya. Sekedar like, komen-komen di media sosial. Dan kayaknya baru kali ini ngobrol agak panjang. Kang Yogi ini teman-teman bagi yang yang belum kenal, Kang Yogi ini senior saya, teman saya yang dulu ngajarin saya kalau tinggal di Menteng itu pagi harus lari ke Monas. Main bulu tangkis ya. Iya, dari Menteng kita lari ke Monas pagi gitu kan. Nah, itu Kang Yogi yang ngajarin. Karena waktu saya masuk ke Menteng, saya nggak tahu Monas itu di arah mana gitu dari Menteng. Iya. Terima kasih banyak nih Kang Yogi. Benar-benar bermanfaat, Iya. benar-benar memberikan. Ya, sama-sama. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya. Ya, Kang Yogi. Terima kasih banyak udah menyita waktunya. Sukses terus Kang Yogi. Mohon maaf Amin. kalau ada yang kurang dari saya. Yudi. Salam untuk keluarga. Kapan-kapan kita ketemu darat lah. Kalau sudah selesai pandemi, rencana kita bikin coto apalah di rumah kan. Iya. Sip. Boleh. Oke Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman juga yang udah gabung. Salam entrepreneur teman-teman semua. Ya, tetap semangat. Yo, assalamualaikum. Salam.